got all this love waiting just for you. I just gotta know that your love is true. Can't keep running, boy, in and out my life. Wanna be your girl, cause the mood is right. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tony Putra Diwinda Sinaga dari kelas MAS 5C. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah film sebagai tugas mata kuliah teknik presentasi dan negosiasi. Film yang akan saya presentasikan yaitu The Pursuit of Happiness. Film The Pursuit of Happiness adalah film biografi bergenre drama pada tahun 2006 di Amerika Serikat yang disutradai oleh Gabriel Muccino dan diproduseri oleh Will Smith. Film ini diperankan oleh Will Smith dan ada anaknya Jaden Smith, Tandy Newton, dan beberapa pemeran terkenal lainnya. Film ini didasarkan cerita oleh sebuah novel berjudul The Pursuit of Happiness karya Chris Gardner, yaitu sang tokoh utama pada film dan buku tersebut. Film ini sukses dan menjadi film terbaik pada tahunnya karena mendapatkan pendapatan sekitar 300 juta US dollar dari anggarannya yang hanya 55 juta US dollar. Oke, pasti banyak yang penasaran tentang film ini. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang bernama Chris Gardner yang berjuang untuk menafkahi ia dan keluarganya. Diawali pada tahun 1981 di San Francisco, California. Chris dan Linda, istrinya yang diperankan oleh Tandy Newton, hidup di sebuah apartemen kecil bersama anaknya yang berumur 5 tahun yaitu Christopher yang diperankan oleh Jaden Smith. Chris Gardner adalah seorang ayah yang baik, pintar, rajin, dan memiliki semangat dan impian yang tinggi. Dengan berlatar belakang sebagai seorang salesman, ia melamar pekerjaan sebagai distributor alat medis canggih, sehingga dia hampir menghabiskan seluruh tabungan keluarganya untuk membeli stok jualannya pada umur 30 tahun. Singkat cerita, presentasi dan penjualannya mengalami kegagalan, tidak mencapai target yang ia harapkan. Banyak rumah sakit yang menolak semua tawarannya karena alat medisnya yang sangat mahal. Keluarganya mengalami kemunduran ekonomi, kesulitan ekonomi, sehingga tidak bisa membayar sewa apartemennya dan juga tagihan-tagihannya. Karena Linda bekerja sebagai karyawan laundry yang upahnya tidak begitu banyak. Merasa bebannya sangat berat, akhirnya Linda memutuskan untuk mencari pekerjaan di New York dan menginap di rumah saudaranya dan meninggalkan Chris beserta Christopher. Chris pun menginginkan agar Christopher tetap bersamanya sampai Chris mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam keadaan yang putus asa sambil menjual sisa stok jualannya, Chris bertemu dengan seseorang yang terlihat sukses dan memarkirkan mobil Ferrari merahnya. Dan ia pun bertanya, "Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it?" Dan pria itu menjawab, "I'm a stockbroker. Saya adalah pialang saham. Saya adalah seorang broker." Dari situ Chris memunculkan inisiatifnya untuk menjadi seorang broker. Kenapa tidak? Dia pun melihat lowongan kerja di koran dan mendapatkan tawaran jasa magang di perusahaan Dean Weller Reynolds dengan syarat jika menjadi peserta terbaik dalam magang 6 bulan, ia akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Ia akhirnya menjalani pekerjaan magang tersebut tanpa digaji. Yang menarik ada di dalam video interviewnya saat jasa magang. Berikut videonya. Mr. Gardner. This way. We'll be right over.
Chris Gardner. How are you? Good morning. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. Chris Gardner, pleasure. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence or team playing to something. And I couldn't think of anything. So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? And I ran all the way here from the Polk station, the police station. What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. Is it dry now? I hope so. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business. Yes, sir, I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Jay, Yes, sir. how many times have you seen Chris? No, I don't know. One too many, apparently. Is he ever dressed like this? No. No. Jacket and tie. First in your class? In school? High school? Yes, sir. How many in the class? 12. It was a small town. I'll say. But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? He must have had on some really nice pants. Chris. I don't know how you did it dressed as a garbage man, but you really pulled it off in there. Thank you very much, Mr. Twistle. Hey, now you can call me Jay. All right, we'll talk to you soon. So I'll let you know, Jay. Dalam masa magangnya tersebut, ia mendapati uangnya sudah habis, sehingga ia tidak bisa melunasi sewa dan apartemennya, sehingga ia diusir dari apartemennya, mobilnya ditahan, tabungannya disita, dan ia menjadi tunawisma bersama anaknya yaitu Christopher. Singkat cerita, ia pun akhirnya tinggal di WC atau toilet umum, stasiun kereta api, dan juga di rumah persinggahan tunawisma terkadang. Dalam kegiatannya sehari-hari bekerja di tempat magangnya tersebut, ia pun sekali-sekali menemani Christopher untuk bermain dan belajar. Dan berikut adalah video yang menarik ketika Chris menasihati Christopher mengenai perjalanan hidupnya. Berikut video. Hey, Dad, I'm going pro! I'm going pro! Oh, okay. Yeah, I don't know. You know, you'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, you know, and I was below average. You know, so, whoa. So you'll probably ultimately rank somewhere around there, you know, so you'll excel at a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting this ball around all day and night, all right? All right. Okay. All right, go ahead. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something.
Not even me. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Ia pun terus bekerja giat dengan menitipkan Christopher ke tempat penitipan anak. Dan di akhir cerita, Chris pun diterima bekerja di perusahaan tersebut dan menjadi peserta terbaik pada magang tersebut dari 30 orang. Setelah sukses menjadi pialang saham, ia pun akhirnya mendirikan sebuah perusahaan sendiri bernama Gardner Ridge. Dan makin sukses lagi, di tahun 2006 ia menjual sedikit sahamnya di perusahaannya sehingga mendapatkan kontrak dan hasil penjualan jutaan dolar. Sehingga ia menjadi multimiliarder sukses dan dermawan karena ia juga mendirikan beberapa layanan dan yayasan bantuan sosial bagi para tunawisma, mengingat ia pernah menjadi seperti tersebut. Sekarang Chris Gardner aktif menjadi seorang pembicara dan aktivis-aktivis sosial di beberapa acara dan organisasi. Oke. Pesan yang menarik yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah yang pertama, anything is possible. Segala sesuatu itu adalah mungkin. Lalu yang kedua, ada menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, lakukanlah segala pekerjaanmu yang engkau cintai dan juga engkau sukai. Yang keempat adalah lindungilah mimpimu. Yang kelima adalah jadilah orang yang berani dan jujur. Yang keenam adalah sebarkan kebahagiaan. Yang ketujuh, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Sekian dari bye-bye.